Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novi Ratnadewi, SSI, MPT. Yang terhormat Bapak Arif Widiatmoko, SPD, MPT, PhD. Di sini saya Sofiatul Nadia, NIM 401418073, ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran LKPD dengan Model Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, latar belakang penelitian saya yang pertama itu perkembangan iptek pada abad 21. Pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, khususnya internet, telah menjadi tuntutan bagi para guru di Indonesia untuk dapat menggunakan itu sebagai sumber media pembelajaran positif dalam mendukung proses belajar mengajar. Kemudian, latar belakang yang kedua yaitu perubahan kurikulum. Saat ini, kurikulum yang diterapkan di Indonesia adalah kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini memiliki 4 aspek yang meliputi aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek perilaku, dan aspek sikap. Yang ketiga yaitu pembelajaran IPA di dalam kelas. Ilmu pengetahuan IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, juga merupakan suatu proses penemuan. Kemudian yang latar belakang yang keempat yaitu penggunaan handphone di generasi milenial. Hasil wawancara dengan salah satu guru menyatakan bahwa tantangan bagi guru adalah seringnya siswa bermain handphone saat berlangsungnya pembelajaran, sehingga menjadi alternatif guru untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Seiring dengan memasuki generasi milenial dan era industri 4.0, salah satunya adalah menuangkan LKPD dalam bentuk elektronik. Kemudian yang kelima yaitu LKPD dalam bentuk cetak masih belum efektif dan kurang praktis. Dalam transformasi itu, LKPD cetak bisa digantikan fungsinya dengan LKPD interaktif agar materi pembelajaran bisa lebih hidup, lebih mendalam, serta dapat meningkatkan daya inovasi dan menambah kreativitas siswa. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu apakah model discovery learning efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi struktur dan fungsi tumbuhan. Yang kedua yaitu bagaimana tanggapan siswa terhadap penerapan LKPD online dengan model discovery learning pada materi struktur dan fungsi tumbuhan. Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama menganalisis efektivitas model discovery learning efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi struktur dan fungsi tumbuhan. Yang kedua yaitu mengetahui tanggapan siswa terhadap penerapan LKPD online dengan model discovery learning pada materi struktur dan fungsi tumbuhan. Manfaat penelitian ini ada tiga, yaitu yang pertama bagi peneliti. Bagi peneliti, peneliti juga mendapat wawasan dan keterampilan dalam menggunakan LKPD online dengan model discovery learning agar hasil belajar dapat mencapai hasil yang maksimal serta menerapkan ilmu tentang penerapan LKPD online. Bagi guru, penelitian ini diharapkan memberikan informasi alternatif tentang penerapan LKPD online dengan model discovery learning pada materi struktur dan fungsi tumbuhan. Yang ketiga, bagi siswa, peneliti ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna sebagai upaya untuk membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik agar lebih mudah memahami materi struktur dan fungsi tumbuhan. Yang selanjutnya adalah penegasan istilah. Penegasan istilah yang pertama itu hasil belajar. Hasil belajar peserta didik merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebutkan dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pelajaran dengan tujuan agar merangsang peserta didik untuk belajar. Sedangkan penggunaan media pembelajaran merupakan cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran. Penegasan istilah yang ketiga itu model pembelajaran discovery learning. Discovery learning atau disebut juga pembelajaran penemuan adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa dalam mengidentifikasi masalah, mencari informasi, mengolah informasi, melakukan kegiatan pengamatan, menggolongkan, membuat hipotesis, menjelaskan, dan menarik kesimpulan, sehingga ditemukannya suatu konsep pada suatu materi pembelajaran secara mandiri oleh siswa. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Menurut Prastowo 2012, lembar kerja peserta didik atau LKPD
Sama halnya dengan penyebutan LKPD merupakan salah satu bahan ajar cetak yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar yang disajikan. Sedangkan menurut Anggra ini, LKPD elektronik merupakan sebuah bentuk penyajian bahan ajar yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran tertentu yang disajikan dalam format elektronik yang di dalamnya terdapat animasi, gambar, video, navigasi yang membuat pengguna lebih interaktif dengan program. Kemudian yang keempat yaitu langkah-langkah discovery learning sebagaimana dikemukakan oleh Shah 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu stimulasi atau stimulation. Pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan tanpa pemberian generasi untuk menimbulkan keinginan siswa menyelidiki sendiri. Kemudian langkah yang kedua yaitu pernyataan masalah atau problem statement. Pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin permasalahan yang relevan dengan bahan pelajaran untuk kemudian dijadikan hipotesis. Yang ketiga yaitu pengumpulan data atau data collection. Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba dan sebagainya. Yang keempat yaitu pengolahan data atau data processing. Pada tahap ini siswa mengolah data dan informasi yang diperoleh. Data tersebut diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, dan dihitung dengan cara tertentu. Dari proses tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Yang kelima yaitu pembuktian atau verification. Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang diterapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Yang terakhir yaitu penarik kesimpulan atau generalization. Tahap ini adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Selanjutnya itu metode penelitian. Desain dari penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Kemudian untuk lokasi penelitiannya yaitu SMA Negeri 1 Kaliwungu yang berada di Kabupaten Kendal. Untuk populasi dan sampelnya, populasinya itu seluruh siswa kelas 8. Sedangkan sampelnya dari kelas 8A dan 8B. Untuk variabel penelitiannya itu variabel bebas adalah ELKPD berbantuan discovery learning. Untuk variabel terikat adalah hasil belajar peserta didik. Sedangkan variabel kontrolnya adalah kurikulum, kemampuan guru, materi, dan alokasi waktu pembelajaran. Untuk metode pengumpulan datanya yang pertama itu menggunakan metode observasi, yang kedua metode tes, yang ketiga metode angket, dan yang keempat yaitu metode dokumentasi. Untuk selanjutnya yaitu analisis instrumen. Analisis instrumen tes menggunakan 4 cara itu validitas butir soal, di mana tes pilihan ganda dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengukur validitas butir soal. Yang kedua yaitu reliabilitas soal. Rumus yang digunakan untuk menentukan reliabilitas soal berbentuk pilihan ganda beralasan. Menurut Ari Kunto 2018 dapat menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Kemudian yang ketiga yaitu daya pembeda. Rumus yang digunakan untuk mengetahui daya pembeda adalah dengan menghitung perbedaan dua rata-rata yaitu antara rata-rata kelompok atas dengan rata-rata kelompok bawah. Yang keempat yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran untuk soal berbentuk pilihan ganda digunakan rumus banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar dibagi dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Kemudian untuk analisis data sendiri ada dua, itu analisis data awal dan analisis data akhir. Untuk analisis data awal menggunakan uji homogenitas, dan yang untuk analisis data akhir menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas data post-test. Berikut penyampaian dari proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.